السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal, yang nikmatnya tidak pernah sanggup untuk dihitung oleh seorang hamba. Namun terkadang nikmat yang banyak itu akan terlupa di saat kita tertimpa sebuah ujian, sebuah cobaan. Bertahun-tahun kita sehat, namun di saat kita sakit seolah-olah kita tidak pernah sehat. Bertahun-tahun kita berhasil dan sukses, namun di saat kita mendapatkan cobaan, disitulah seolah-olah kita adalah manusia yang paling sengsara, manusia yang paling susah. Maka oleh karena itu, ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, kita harus banyak mengingat nikmat Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak kita mengingat nikmat Allah, maka semakin besar pintu syukur akan terbuka bagi hati kita. Namun apabila kita lebih melihat, memandang nilai musibah itu lebih besar pada diri kita, maka kita akan jauh dari pintu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ingatkan pelungguh senamian kembali, peringatan bagi saya dan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu ini tujuan kita ma'rifatul haqq bid dalil, mengetahui kebenaran dengan dalilnya, dengan hujjahnya, dengan buktinya. Karena Allah menurunkan syariat, di dalamnya ada hukum-hukum. Bagaimana hukum itu ditetapkan? Bagaimana hukum itu dihasilkan? Bagaimana hukum itu diletakkan? Diletakkan dengan apa? Dengan hujjah, dengan dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu hukum, ini hukumnya begini, ini syariatnya begini.
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hujjahnya entah melalui Al-Qur'an atau melalui sunnah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ini poin penting dalam menuntut ilmu. Poin penting dalam belajar agama. Apa poin pentingnya? Mengetahui kebenaran dengan dalil. Ya. Tidak harus antum hafal, menghafal subhanallah. Kalau bisa menghafal luar biasa. Oh ini hukumnya begini, ini dalilnya begini. Itu adalah sebuah luar biasa. Namun yang penting kita belajar, meskipun kita tidak hafal dalilnya, tapi kita pernah mendengarnya. Kita mengetahuinya. Ya. Mungkin kita bawa catatan, sudah kita catat, sudah kita tulis. Oh, tapi ya saya tinggalkan di rumah, lupa saya dalilnya. Kenapa? Ada di catatan. Oh ini hukumnya begini. Yuk, beda dalil dah. Noleh balik ya. Lupa kunjau unang. Oh itu di rumah dia catatan saya, lupa saya bawa. Maka ini pun penting ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kita menuntut ilmu ma'rifatul haqqi bid dalil. Mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Karena tujuan kita menuntut ilmu ini, tujuan utama kita menuntut ilmu ini adalah apa? Raf'ul jahl an anfusina. Mengangkat kejahilan, kebodohan dari diri kita. Kalau kita bodoh para jamaah, orang mudah ngobok-ngobok kita. Orang mudah mengombang-ambingkan kita dalam kebatilan. Tapi kalau kita punya ilmu, oh ini statement ini salah ini. Ucapan ini salah ini. Karena apa? Kita punya timbangannya. Kita punya alatnya. Ya, yang dengannya kita mengetahui itu adalah suatu kesalahan dan suatu kebenaran. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang masalah salat. Terakhir kita membahas tentang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaznya, dengan faidah-faidahnya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Imam Al-Albani rahimahullah, wujubul isti'adzati min arba'in qabla ad-du'a. Wujubul isti'adzati min qabla ad-du'a. Wajibnya memohon perlindungan dari 4 perkara sebelum mulai berdoa. Berarti ini setelah membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud al-akhir. Al-Imam Al-Albani dari ucapan beliau di sini mengatakan wajibnya memohon perlindungan dari 4 perkara sebelum membaca doa. 4 perlindungan yang akan kita baca insyaallah ta'ala. Namun para ulama kita dalam hukum membaca 4 perlindungan ini ada silang pendapat. Saya ulang, para ulama kita ada silang pendapat. Imam yang 4, jumhurul ulama, imam yang 4, Abu Hanifah wa Malikun wa Syafi'i wa Ahmad. Imam Abu Hanifah, Malik dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad, mereka menyatakan hukum memohon perlindungan dari 4 perkara ini adalah perkara yang disunnahkan. Tapi kita akan membaca sesuai dengan poin kitab kita. Imam Albani berpendapat mengatakan hukumnya wajib. Jadi kita akan sebutkan dalil-dalilnya tentunya. Ingat mayoritas para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Di antaranya imam yang 4. Kemudian ada sebagian ulama dari kalangan mazhab Hambali. Kemudian juga ulama dari yang dikatakan madhab Zahiriyah, yaitu Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi,
Mereka berpendapat hukumnya adalah wajib. Ya. Mengatakan hukumnya adalah apa? Wajib. Dan ini pendapat yang kita katakan kuat. Sangat kuat. Menimbang sebuah kaidah. Menimbang sebuah kaidah yang mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah di dalam syariat ini adalah wajib. Hukum asal perintah dalam syariat adalah wajib. Ini pegang kaidah ini para jamaah. Hukum asal perintah dalam syariat itu adalah wajib kecuali ada dalil yang memalingkan dia dari pengewajiban tersebut. Baik. Sebelum kita lanjut, berarti para ulama berbeda pendapat tentang hukum memohon perlindungan dari 4 perkara. Mayoritas para ulama mengatakan apa? Di antaranya imam yang 4. Sebagian ulama Hambali dan Imam Ibnu Hazm mengatakan hukumnya adalah apa? Wajib. Baik. Jelas poin yang pertama ini? Baik. Kita baca dalilnya dari kitab Sifatus Shalah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda, "Idza faragha ahadukum minat tashahhudi al-akhir falyasta'iz billahi min arba'in." Jikalau salah seorang di antara kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah dia memohon perlindungan dari 4 perkara. Di sini perintah, falyasta'iz. Makanya para ulama yang mengatakan wajib itu berdasarkan ini. Hendaklah mereka memohon perlindungan dari 4 perkara. Yaqul, dia membaca, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Baik. Kita kembali tentang poin hukum tadi. Yang mengatakan wajib, mereka bersandar kepada hadis riwayat Imam Muslim pula. Ya. Beliau mengatakan balaghani anna Tawusan qala li ibnihi. Kata Imam Muslim rahimahullah, telah sampai sebuah asar, sebuah dalil kepadaku bahwasanya Imam Tawus ibn Kaisan al-Yamani, salah seorang tabi'in yang bernama Tawus, mengatakan kepada anaknya, ada'auta biha fi salatika? Apakah engkau membaca doa 4 perlindungan ini dalam salatmu? Faqala la, tidak. Qala a'id salatak, ulang salatmu. Ya, apa katanya? Ulanglah salatmu. Nah, di sini para ulama mengambil kesimpulan apa? Hukumnya adalah wajib. Dan ini yang dipegang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pula. Padahal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mazhabnya Hambali, menyisi mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, mereka mengatakan sunnah. Namun di sini Al-Imam
Siapa? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau ulama Saudi Arabia. Ulama Saudi itu mazhabnya apa? Hambali. Beliau mengatakan hukumnya wajib, menyelisihi mazhabnya. Beliau mengatakan pendapat ini yang menyatakan wajib tidak jauh dari kebenaran. Pendapat ini apa? Tidak jauh dari apa? Kebenaran. Baik. Ala kulli hal, mau kita mengatakan wajib, maka ingat, jangan ditinggalkan. Kalau kita mengatakan wajib berarti dia bagian dari wajib sholat. Kalau kita berpegang pendapat wajib berarti meninggalkannya secara sengaja, sholat kita tidak sah. Karena kita mengatakan adalah wajib sholat. Tapi kalau kita mengatakan hukumnya sunnah, berarti orang yang meninggalkannya secara sengaja maupun tidak, maka sholatnya tetap, itu konsekuensi hukum yang lahir dari kita ketika kita mengatakan wajib ataupun sunnah. Nah, masalah simpe debet nang hukum ini. Wajib ada sunnah no. Ka. Hah? Oh, boleh dah nak buat yang nak. Apa Haji? Sunnah. Oh, sunnah saja. Oh, ya. Kenapa alasannya sunnah? Karena kadang-kadang kalau kita sholat berjamaah tidak pernah nuntut kita buat yang 4 perkara pelindungan. Berarti Pak Haji berasal gara-gara imam kalau ini. Oh, imam saya cepat katanya. Tidak kekejar kalau baca doanya. Berarti imam yang nanggung. Meskipun kita mengatakan wajib, kan imam yang nanggungnya apa enggak? Yang kurang siapa yang nanggung? Imam. Berarti alasannya enggak pas di sini Pak Haji. Alasannya, oh saya beralasan pendapat jumhur. Nah kan itu selesai alasannya. Saya mengikuti apa? Jumhurul ulama. Ya udah selesai. Oh saya mengatakan wajib ya karena saya mengikuti pendapat sebagian para ulama dan saya rasa itu dalilnya sangat kuat. Nah kan begitu. Hadis yang mengatakan fal yasta'iz billah. Fal yasta'iz min arba'. Adalah mohon perlindungan dari empat perkara. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon dari perlindungan 4 perkara. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam. Sebagaimana kita ketahui, Jahannam adalah salah satu nama di antara nama neraka yang Allah persiapkan bagi orang-orang kafir, yang Allah persiapkan bagi pelaku dosa dan pelaku maksiat. Dan salah satu ikhtiar kita ketika kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, di situ ada hal tersirat. Apa yang tersirat ikhwatal iman? Kita memohon perlindungan dari segala sebab, wasilah, jalan, pintu yang bisa jadi menyebabkan kita masuk ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana halnya ketika kita memohon surga, kita memohon sebabnya, wasilahnya, pintunya, amalannya yang dengannya Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga. Lihat, yang pertama kali dibuka dengan Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam. Karena semua orang beriman pasti ada rasa takut untuk masuk ke dalam neraka. Maka dengan doa ini kita memohon perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa, dari berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa, agar tidak Allah mudahkan kita jatuh ke dalam perkara maksiat. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kata Nabi SAW, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min. Orang yang bahagia dengan kebaikannya, ya, orang yang merasa susah dan bersedih dengan dosanya, itulah cirinya orang-orang yang beriman.
Maka ketika kita berada di atas jalur ketaatan di saat ini, Allah jadikan kita hamba-hamba yang beriman. Di saat ini Allah persulit kita melakukan maksiat, berarti efek doa ini masih ada pada diri kita. Namun tatkala maksiat itu begitu mudah bagi kita, dosa itu begitu ringan bagi kita untuk melakukannya, maka belum ada efek dari doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Perlindungan dari neraka jahanam. Makanya di antara cirinya ibadur rahman dalam surat Al-Furqan, di penghujung surat Al-Furqan itu, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Walladzina yaqulun, dan mereka orang-orang yang mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana, wahai Rabb kami, isrif 'anna 'adzab jahannam, palingkanlah dan jauhkanlah kami dari neraka, dari azab neraka jahanam. Inna 'adzabaha kana gharama, sungguhnya siksanya sangat mengerikan. Kemudian dalam doa ini Nabi SAW juga memohon perlindungan yang kedua. Apa yang kedua, Samsul Iqbal? Azab kubur. Iya. Yang kedua adalah apa? Wa min azabil qabr. Pertanyaan. Apa perbedaan azab kubur dengan fitnah kubur? Siapa yang bisa jawab? Apa bedanya dengan azab kubur dan fitnah kubur? Saya itu ketawaan. Pak Heli dulu kan. Peringkat sila wakirin dulu. Hah? Kita tahu nang. Saya juga Ustaz. Coba Pak Haji. Kalau azab kubur, siksa kubur. Siksanya. Ya, kalau fitnah kubur, pertanyaan nanti. Masya Allah. Mungkin itu pendapat yang lain kita dengar tentu sebelum kita mana yang benar, mana yang salah. Sampai tadahana. Apa bedanya azab kubur dengan siksa kubur? Ini kan sering kita dengar nih, fitnah kubur dan azab kubur. Apa perbedaannya? Pak Harto, darah aja, sepi mit berarti nih. Kemudian darah aja sepi mit para jamaah. Arake sepi mit. Kemudian sepi aja darah tada. Baik, sama Salwa coba. Pada kan Pak Haji? Pada karena berarti ngelong nih. Baik. Azab kubur adalah ma yahsulu fil qabri min uqubatin wa azab. Apa yang terjadi di dalam kuburan dari siksa dan hukuman. Sedangkan fitnatul qabri su'alul malakain. Fitnah kubur itu pertanyaan dua malaikat, Munkar wa Nakir. Ini perbedaannya para jamaah. Ini perbedaannya antara fitnah dengan azab. Ya.
Makanya kata Nabi SAW, innakum tuftanuna fi kuburikum. Sungguhnya kalian pasti akan ditanya di dalam kuburan kalian. Kemudian juga hadis Anas bin Malik dalam Sahihain. Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu. Jikalau seorang hamba diletakkan dalam kuburannya dan orang-orang yang mengantarnya sudah pulang, wa innahu la yasma'u qar'ani alihim. Ia mendengar suara sandal-sandal orang yang mengantarnya. Atahu malakani fayu'idanihi. Dua malaikat datang kepadanya kemudian mendudukkannya. Baru ditanya, man rabbuka? Ya. Wa man nabiyyuka wa ma dinuka? 3 pertanyaannya itu. Baik. Berarti itu perbedaannya. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga apa perlindungannya? Kehidupan dan kematian. Fitnatul mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Apa maksudnya? Saking pentingnya doa ini. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Bilang kalam nyawa tak baca kan mesti tetap paham artinya ini. Apa maksudnya fitnah kehidupan dan fitnah kematian? Ini tiap hari kita baca ikhwatal. Jangan hanya sebatas gerakan lisan yang kosong dari perenungan, sehingga tidak diresapi kandungan dan apa isi maknanya. Jamaah lain. Apa maksudnya fitnah kehidupan? Umum ini. Ya, jawaban sangat umum. Fitnah yang mengantarkan seseorang yang kepada ujungnya adalah neraka. Taib. Ini tampung dulu jawabannya. Kita tampung. Cobaan ujian dalam kehidupan, Ustaz. Pak Haji mengatakan cobaan dan ujian dalam kehidupan. Ini juga umum. Ada penjawaban yang lain? Ada penjawaban lain para jamaah? Apa arti fitnatul mahya wal mamat? Dosa dan berbuat dosa dalam kehidupan. Baik. Para ulama mengatakan fitnatul mahya tashmalu amrain. Fitnah kehidupan mencakup 2 perkara. Fitnatus syubuhat wa fitnatus syahawat. Fitnah kaitannya dengan syubhat. Ya. Karena syubhat orang menolak kebenaran. Kelebihan pintar jadinya. Banyak orang yang kelebihan pintar gara-gara syubhat. Kelebihan cerdas gara-gara syubhat. Sehingga dalil pun mental sama dia. Kepalanya nggak sanggup menerima dalil saking cerdasnya. Ini bahayanya fitnah syubhat. Kebenaran menjadi rancu. Yang batil seolah-olah berubah menjadi kebenaran. Itu karena syubhat. Dan betapa banyak orang yang jatuh ke dalam kesesatan karena apa? Karena syubhat. Baik. Sebagaimana kisah Imran bin Hittan, ulama yang dulu gurunya Aisyah dan Abu Hurairah, ini guru-gurunya sahabat-sahabat senior. Lagi menikah dengan wanita Khawarij karena sering tercekokin sama syubhat, sering dikasih syubhat, rusaklah kebenaran yang ada pada dirinya. Sehingga berpaling menjadi apa? Menjadi seorang Khawarij. Makanya ikhwatal iman, saya ingat ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah
dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Apa kata beliau? Man urida alaihi haqqun faraddahu wa lam yaqbalhu. Barang siapa yang diperlihatkan kepadanya kebenaran, kemudian dia menolaknya, tidak mau menerimanya, uqiba bifasadi qalbihi wa aqlihi wa ra'yihi, maka dia akan diberikan hukuman dengan rusaknya hatinya, akalnya dan pikirannya. Barang siapa yang diperlihatkan kepadanya kebenaran, kemudian dia tidak mau menerimanya, Allah akan hukum dia dengan rusaknya hati, rusaknya akal dan pikiran. Dan salah satu yang merusak ya hati kita adalah syubhat. Hati-hati ya khotel. Kemudian yang kedua apa? Fitnatus syaha. Ini dua fitnah kehidupan ini. Makanya kata Syekh nulis kitab Taisir al-Allam, fitnatul mahya, fitnah kehidupan, ma yata'arradu lahu al-insan muddata hayatihi min al-inshighal bid-dunya wa syahawat wa a'zamuha su'ul khatimah. Segala bentuk ya fitnah dunia, sibuk dengan dunia, sibuk dengan syahwat, dan fitnah yang terbesar adalah su'ul khatimah. Kehidupannya berakhir dengan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Baik. Kemudian apa arti al-mamat, fitnatul mamat, fitnah kematian? Kah? Yang mana? Nah, wa fitnatul mamat, fitnatul qabr. Lihat, jadi itu bedanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Dipisah. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kematian itu maksudnya adalah apa? Fitnatul qabr. Pertanyaan dua malaikat. Sebagaimana hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dari Asma binti Abi Bakar, innakum tuftanuna fi quburikum, sesungguhnya kalian pasti akan ditanya, diuji di dalam kuburan kalian. Yang terakhir apa? Yang keempat, wa min fitnatil masihid dajjal, fitnah yang luar biasa. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dahsyatnya fitnah dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a khalqun akbaru minad dajjal. Tidak ada makhluk semenjak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai datang dan tibanya hari kiamat yang lebih besar ujian, fitnah, cobaannya daripada fitnah dajjal. Tidak ada ujian yang lebih besar semenjak Nabi Adam diciptakan sampai datangnya hari kiamat daripada ujiannya fitnah dajjal. Sang dahsyatnya fitnahnya, dengan berbagai macam kemampuan yang Allah berikan pada diri dajjal ini untuk menyesatkan manusia. Kajian tentang dajjal ini sudah saya bahas kalau tidak salah di Terara itu. 2 kali pertemuan. Bayangkan para jamaah, dia punya kecepatan menghidupkan orang mati, menurunkan hujan. Ya.
dia bersama air dan api, dan semuanya banyak sekali fitnah-fitnah yang dimiliki. Makanya kata Nabi SAW, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar kabar diutusnya atau datangnya Dajjal, hendaklah dia menjauh darinya. Dajjal itu penuh dengan syubhat yang dia miliki. Bayangkan para jamaah, sebutkan dalam satu hadis, Dajjal ini benda mati, hewan itu patuh sama Dajjal. Saking besar hujannya, benda mati patuh sama Dajjal. Yang selama ini yang kita dengar benda mati yang cuman salam kepada Nabi SAW ada di kota Makkah, batu. Ketika beliau menjelang diutusnya menjadi seorang Rasul, ada sebuah batu yang mengucapkan salam senantiasa ketika berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu kita batu salam umpet ada hanang kayak ini. Lah rarat kita para jamaah. Target kemblas. Tailah. Batu na muni ya aku mana. Hanya nyerot dah ya ruana. Target. Iya. Taib. Sebutkan dalam suatu hadis para jamaah, ketika mendakwahi suatu kaum, ya, kemudian kaum itu menerima dakwahnya, wahai langit turunkan hujan, hujan itu langsung menurunkan. Wahai bumi tumbuhkan tumbuhan, bumi itu akan menumbuhkan tumbuhan. Subhanallah, saking besar apa fitnah dan ujiannya. Yang sekarang cuma yang kita lihat yang mungkin sihir, magic dan yang lainnya. Tapi Dajjal berbeda, ikhwatal iman. Maka ini diantara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Terlepas dari perbedaan sisi hukum, apakah wajib atau sunnah membaca doa ini, ketika kita sudah mengetahui kandungannya, rugi kita akan tidak membacanya. Ya. Rugi kita kota lima. Bagaimana ucapan yang viral sekarang ini, anak-anak muda, anak-anaknya, yang bahasa orang milenial itu, rugi dong katanya. Rugi orang tidak membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil, wa min fitnatil mahya, wa min syarri fitnatil. Mending hafal coba dah, ulah ata ngurus susah ngaruan nang kene. Mending hafal doanya juga mulai kursus para jamaah ini. Marina tes dulu dong kak. Marina. Oke, iya loh. Neman mangan bro Marina nih. Lama ini aku tuh kami ada. Terus. Amin fitnatil. Amin syarri fitnatil Masihid Dajjal. Dan lihat saking perhatian Nabi SAW terhadap doa ini, Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Malik, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i wa Tirmidzi. Perhatikan para jamaah. Kata Abdullah bin Abbas, wa kana yu'allimuhu as-sahabah radhiyallahu anhum kama yu'allimuhum suratan minal Qur'an. Nabi SAW mengajarkan para sahabat doa ini sebagaimana Nabi mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka. Saya ulang. Nabi SAW mengajarkan para sahabat doa ini sebagaimana Nabi mengajarkan para sahabat Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, wa kana yu'azzimuhunna jiddan. Ya. Maksudnya doa ini sangat diagungkan. Sangat diagungkan. Artinya punya tempat tersendiri. Lihat ikhwatal iman. Tidak ada kesengsaraan yang lebih mengerikan daripada kita masuk ke dalam neraka.
Tidak ada hal yang mengerikan setelah kita mati daripada kita disiksa dalam kubur. Dan tidak ada yang lebih mengerikan di dunia ini, kita penuh ujian berupa syubhat dan syahwat. Dan tidak ada yang lebih besar ujiannya daripada orang yang hidup di akhir zaman berjumpa dengan Dajjal. Doa ini mengandung semuanya tentang keselamatan. Keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Ini tercakup pada 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Wa aku berlindung kepadamu dari siksa, wa min adzabil qabri, dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan, syubhat dan syahwat. Fitnah kematian adalah pertanyaan 2 malaikat. Wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Kemudian ada doa-doa yang lain yang dibaca oleh Nabi SAW. Kata Imam Albani, ya, ad-du'a qabla as-salam wa anwa'uhu, wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi'adiyatin mutanawwi'ah, taratan bihada wa taratan bihada, wa aqarra ad'iyatan ukhra. Kalau ini hukumnya sunnah yang ini ada hukumnya sunnah. Nabi SAW membaca dalam soalnya doa-doa yang beragam. Kita baca doa selain doa yang 4 tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Beda lafaznya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Susunannya beda ini para jamaah. Saya ulang, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Kemudian wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Saya ulang. Agak bingung ini. Haidillah. Lamun wasidah urutannya just satu. Kalau udah urutannya rusak ini bikin bingung. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Kita tahsis bau ke ya? Bau pandai. Itulah. Coba aja Luka. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Doa si kedua. Yang kedua tadi. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Nabi kenana ini para jamaah. Ini doa yang lain diajarkan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Aisyah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Wahai Allah, aku berlindung dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Aku berlindung dari fitnah al-masih dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan kematian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan berhutang. Aku berlindung kepadamu, ma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Dan bila isa ini ngone berarti agak hazan bejelo ngono jana.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Silakan Anda bertanya para jemaah. Apa Haji? Doa dari 4 wajibnya 4 perkara minta perlindungan dari Ustaz itu kita amalkan setiap sholat wajib atau juga sholat sunnah? Maksudnya setiap sholat. Taib. Ini pertanyaan yang bagus. Kapan doa perlindungan dari 4 perkara itu dibaca? Apakah khusus pada sholat sunnah ataukah khusus pada sholat wajib? Maka apa yang berlaku yang dibaca oleh Nabi SAW pada sholat wajib itu juga berlaku pada sholat sunnah. Ya. Maka doa ini dibaca ketika sholat wajib maupun ketika sholat sunnah. Kecuali ada dalil pengkhususan. Ya. Seperti misalkan selesai sholat duha, ada doa khususnya. Apa doa khususnya? Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwab. Ya. Itu dibaca, ini akan tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Artinya ada doa-doa khusus bagi sholat yang khusus. Nah, selesai sholat witir aja doa khususnya juga. Subhanal Malikil Quddus sampai 3 kali. Wallahu taala ala wa alam. Sekali Ustaz. Kalau kita ambil hukum wajib. Tapi pas kita amalkan waktu sholat qobliyah. Iya. Belum selesai kita baca doa ini. Komat. Terus bagaimana hukum sholat kita, sholat sunnah kita? Taib. Ketika dikumandangkannya qomat, kita belum membaca doa perlindungan 4 ini, sedangkan kita mengatakan wajib baca doa sementara, kan tak sampai 1 menit. Allahumma inni a'udzubika min adzab al-qabr, min adzab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min adzab al-qabr, min fitnatil mahya min syarri fitnatil masih dajjal. Selesai. Bahkan 10 detik enggak nyampe ya. Iya. Mungkin baru ruku misalkan. Iya. Maka baca tapi dipercepat. Baca tapi dipercepat. Wallahu taala ala wa alam. Kalimat masih dajjal itu Ustaz, apakah bermakna satu dajjal saja? Karena kita ketahui bahwa fitnah dajjal yang kemungkinan besar kita tidak akan terkena, karena itu mudah-mudahan saja kita tidak terkena karena ya zaman itu ya Ustaz, jika orang sholat dan sebagainya. Dan ini ada 2 kalimat masih dajjal. Apakah masih dia orang Kristen maksudnya atau dajjal saja? La ilaha illallah. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentang penamaan Al-Masih. Al-Masih itu ada sebutan. Yang pertama Al-Masih untuk siapa? Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua Al-Masih Dajjal. Kedua-duanya ada hal yang sangat berbeda. Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Sedangkan ya Al-Masih Dajjal kadzdzab, Dajjal pendusta.
Taib. Apa perbedaannya? Para ulama mengatakan, ya, dikatakan Al-Masih Ad-Dajjal li'annahu mamsuhul ain. Ya, karena itu Dajjal itu buta sebelah. Dikatakan Al-Masih. Kemudian Nabi Isa dikatakan Al-Masih karena ia menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan mengusapnya. Paham? Nah, itu perbedaannya. Disebutkan oleh para ulama perbedaan antara Al-Masih Ad-Dajjal dengan apa? Nah, Al-Masih Isa ibnu Maryam. Jadi tentu keduanya suatu yang berbeda. Hanya dari sisi penamaan. Namun sisi hakikat jauh berbeda. Pembawa kebenaran dan pembawa kesesatan. Wallahu taala ala wa alam. Ada pertanyaan yang lain? Abu Dhabi. Kemudian kalau yang dari hadis Muslim saja juga dia kenal mana yang lebih utama. Baik. Jadi ikhtilafur riwayat, ya, tentu kalau kita lebih melihat riwayat Bukhari lebih sahih daripada riwayat Muslim. Namun ya ala kulli hal ketika hadis itu sama-sama sahih, mana-mana yang digunakan selama dia datang dengan lafaz yang sahih, maka kita ya baca dia. Mau pakai riwayat Bukhari silahkan, riwayat Muslim silahkan. Tapi hukum asalnya riwayat Bukhari itu lebih sahih daripada riwayat Muslim. Secara kebanyakan, bukan secara keseluruhannya. Wallahu taala ala wa alam. Khusus doa yang perlindungan dari fitnah Dajjal ini, Ustaz, ini teruntuk untuk kita yang masih hidup yang pada saat ini zaman ini atau untuk yang telah terjadinya kiamat itu, Ustaz? Apakah doa ini untuk yang hidup zaman itu atau nanti? Ya semenjak zaman Nabi ini dibaca. Jadi Abu Fakih, doa ini dibaca semenjak Nabi mengajarkannya. Kita yang hidup di saat ini ya terus membacanya. Terlebih kita nggak tahu kan kapan munculnya Dajjal kan? Ya, munculnya Dajjal itu kan termasuk perkara gaib. Kalau Dajjal muncul darah tadah apa padanya? Jangan-jangan kita termasuk mengikutnya nanti. Waliyadzubillah. Nah, maka tidak ada ya perlindungan yang terbaik kecuali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebaik-baik yang memberikan perlindungan kepada hamba-Nya. Wallahu taala ala wa ala. Akhiri Taib. Jadi neraka itu memiliki banyak nama. Di antaranya Jahannam. Kemudian apa? As-Sa'ir. Kemudian ada disebut juga An-Nar dan yang lainnya. Disebut juga Al-Hawiyah, Saqar, Al-Hutamah dan yang lainnya. Ini nama-namanya. Dan semua nama-namanya ini menunjukkan tentang makna masing-masing. Dikatakan Jahannam li bu'di qa'riha, kata para ulama. Karena begitu dalam dasarnya. 70 tahun batu itu digelindingkan gak nyampe-nyampe ke dalamnya. Kemudian dikatakan As-Sa'ir karena apinya sangat menyala. Ya, sangat menyala.
Ya. Kemudian juga dikatakan as-saqar li syiddati harriha, sangat panas luar biasa. Api dunia itu apa? Satu bagian dari 70 ya api neraka. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Namun mengenai pertanyaan yang tadi, ya kebanyakan nama-nama neraka itu datang melalui nas Al-Qur'anul Karim. Sedangkan nas-nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya yang masyhur yang populer itu azabun nar, adabu jahannam. Nah, Allah taala a'lam. Tapi kira-kira demikian kajian kita pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.